Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Saffi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalani dan melewati match-match Barcelona di bulan Oktober, dan sebahagia kita menanti laga Barcelona di Liga Champions. Karena kali ini gue bakal preview ya dan mengulas gimana nanti pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan, ini nama lawannya agak susah, Crvena Zvezda. Crvena Zvezda itu akan bergelar nanti hari Kamis pagi ya, di kandang dari Crvena Zvezda ini. Dan apa yang akan dilakukan sama Barcelona, akankah ada rotasi, gimanakah jalannya pertandingan, nanti akan gue bahas. Tapi kalian pasti bertanya-tanya kenapa gue bawa gitar. Dan sebelum gue lanjut bahas preview Barcelona, gue mau sapa-sapa dulu sama kalian Karbol Mania yang udah nungguin konten-konten YouTube gue. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau lagi sekolah semoga kalian diberikan nilai yang bagus dan diterima nanti di kampus atau kantor yang kalian inginkan. Oke, absen dulu. Dan sebelumnya gue mau intermezzo dulu. Gue nggak ngeh kemarin, dan gue baru sadar ketika melihat highlight dan keramaian di media sosial ketika kemarin laga Barcelona berhadapan dengan Espanyol ya, derby Katalan. Di board iklan ya, di Montjuic Stadium, Olympic Stadium, itu ada iklan atau ada nama Denny Caknan. Denny Caknan, new album. Wah, ini keren banget ya. Jadi lu bayangin, ini di Spanyol ya, di Katalan, di Montjuic Stadium Internasional yang digunakan sama Barcelona sekarang, ada iklan Denny Caknan yang mengeluarkan album. Denny Caknan, buat yang kalian belum tahu tapi rata-rata pasti udah tahu, ini adalah penyanyi dangdut koplo Jawa ya, koplo Jawa. Dia lagu-lagunya banyak, lagu-lagunya enak-enak semua, dan bisa dibilang dia lagi jadi pangeran Jawa ya. Jadi dimanapun, di sudut-sudut perkotaan, kalau ada acara musik, kalau ada Denny Caknan itu udah pasti rame ya. Kenapa gue mau bahas ini? Karena pertama, gue bangga banget dengan Mas Denny, gue kagum dengan Mas Denny ya. Dia juga bilang ya, namanya juga hidup, kadang ada nama gua di board Ngawi, kadang ada nama gua di board Barcelona. Itu lucu banget. Gua selalu support orang-orang yang go internasional dan mengharumkan nama Indonesia dengan hal-hal yang positif. Nah, tapi masalahnya pertama, ketika gua ngeliat ada board tulisan Denny Caknan, itu kan di lapangan banget tuh, di samping. Yang gue takutkan adalah pemain Barcelona itu pecah fokus. Gimana pecah fokus? Karena kan iklan-iklannya ada bahasa Spanyol, ya bahasa Inggris, tiba-tiba Denny Caknan. Lu kebayang gak sih? Takutnya tuh pecah fokus. Lamine Yamal gitu kan, lagi gocek-gocek bawa bola, ada tulisan Denny Caknan di samping. Dia langsung kayak, Denny Caknan wong endi iki? Wong endi iki? Tinggalnya ning endi? Hah? Di belakang Camp Nou, apa di samping La Ramla, apa di belakang Stadion Montjuic nih, wong endi kue. Itu kan takutnya pecah fokus. Cuma setelah gue pikir-pikir, emang pas banget Denny Caknan itu ada di Spanyol, di Barcelona khususnya. Karena apa? Setelah gue analisa secara mendalam, secara detail, emang nih Denny Caknan, terus Jawa, terus dangdut, terus koplo, itu tuh Barcelona banget ternyata. Nih, lu bayangin. Ya, bukan lu bayangin, lu perhatikan. Ada pemain Barcelona yang aslinya itu sebenarnya orang Jawa. Siapa? Lewandowski. Kenapa? Lewandowski ini nama aslinya Wandowski. Cuma karena dia orang Jawa dan dia udah berumur, jadi kita manggilnya Lewandowski. Dia manggil Le-nya. Lewandowski, santai Le. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, pemain Barcelona dari La Masia, sempat ke Leipzig ya, terus timnas Spanyol, sekarang memperkuat lagi Barcelona. Siapa? Namanya Dani Olmo. Ya, Dani Olmo. Tadinya itu namanya cuma Olmo. Tapi karena dia seneng koplo Jawa, dia seneng dangdut Jawa, ya dia sering nyanyiin lagu-lagu dangdut Jawa,
ngefans sama Denny Caknan. Makanya sekarang namanya ada Daninya, Dani Olmo, Denny Caknan tuh, Dani Olmo, Denny Caknan itu. Nah, apalagi DC Musik, lu bayangin ya, lu perhatikan kalau Denny Caknan, Mas Denny lagi nyanyi, itu setiap abis dia nyanyi, mau masuk melodi, dia selalu bilang, DC Musik. Kalian mungkin berpikir DC Musik tuh Denny Caknan Music. Kalian salah mengartikan, DC Musik itu C-nya itu Catalan. Kebangsaan Spanyol, bangsa Catalan. Jadi kalian jangan salah mengartikan. Makanya itu pas banget Denny Caknan ada di Stadion Olympic Stadium. Syukur-syukur nanti ada di Spotify atau Camp Nou Stadium. Apalagi. Bahkan kabarnya, ini gue dengar kabar dari teman-teman gue di Barcelona, di Spanyol. Denny Caknan dan koplo Jawa itu udah jadi habit di sana. Udah habit. Kebiasaan pemain-pemain Barcelona tuh udah koplo Jawa. Status WhatsApp pemain-pemain Barcelona setiap malam minggu atau di Sabtu sore itu statusnya gini, P info pergerakan Denny Caknan lur. Nah, koploan tuh pada. Kadang ya Olmo gitu atau Gavi, Pedri di status WhatsApp-nya ada musik di atasnya, Kali Welasku gitu. Terus ada apa namanya, Kartoyono medot janji. Ada gitu. Makanya headset yang didengerin sama pemain Spanyol, sama pemain Barcelona terutama, itu ketika lagi naik mobil atau turun, lagunya itu Kali Welas. Jadi ketika Lewandowski turun, dia dengernya gitu. Anane Montwisno Kali Welasku gitu. Begini tuh dia nyanyi Kali Welas maksudnya gitu. Kartoyono medot janji. Lamine Yamal, kan ada le-nya juga kan, orang Jawa berarti kayak gitu. Orang katanya ketika lagi pada nyanyi atau lagi latihan, Hansi Flick tuh teriak, "Masuk! Masuk!" Baru melodi. Gitu jadi ya. Jadi gue doain apapun yang terbaik buat dari Indonesia, yang go internasional, yang selalu memberikan hal-hal positif. Ya semoga semakin sukses dan semakin mengharumkan nama bangsa Indonesia. Gue doain juga Mas Denny Caknan ini kalau bisa ya konser ya, nggak cuma di PRJ doang nanti, nggak cuma di GBK, di stadion-stadion di Indonesia, tapi bisa konser nanti di Camp Nou. Nah, Camp Nou kan di situ kan katanya kan ada disewa juga buat pernikahan, tapi nggak, nanti ada konser. Jadi kalau orang Indonesia datenginnya Coldplay kayak gitu, datenginnya Bruno Mars, mainstream. Ya, ntar kita cross budaya, kita cross tentang musik. Ya, orang Spanyol, orang Barcelona yang ngundang penyanyi Indonesia, Mas Denny ada di situ, Denny Caknan. Insya Allah kalau Mas Denny di situ gue nonton. Sekalian gue ke Barcelona lagi. Begitu. Kartoyono ningawi medot janjimu. Nah, itu nyanyian Lewandowski gitu. Gitu. Kadang Sewu Kuto ya, lagunya almarhum Didi Kempot di aransemen sama Mas Denny. Itu Sewu Kuto tuh yang nyanyi si Rapinya tuh. Dia suka tuh. Sewu Kuto wis taliwati. Itu dia udah ngelewati ke Leeds, ke tim-tim yang lainnya. Sewu ati tak takoni. Itu udah ditawar sama klub-klub lain. Terus dia tetap ada di Barcelona gitu. Itulah yang bisa gua sampaikan di match kemarin. Ternyata ada Denny Caknan di bukan di poster, di board ya, board advertising itu, board periklanan dari lapangan Montjuic Stadium. Oke, sekarang kita bahas Barcelona yang akan berlaga di Liga Champions, akan melawan dengan yang namanya susah, yaitu mana dia tuh namanya tuh, gua harus baca. Crvena Zvezda akan melawan Barcelona. Ini sajian spesial di pekan keempat Liga Champions ya, digelar di, nama stadionnya adalah Rajko Mitic Stadium. Itu pada Kamis nanti ya. Barcelona ini bermodal kemenangan banyak, bertubi-tubi, menang lawan Madrid, menang lawan Bayern, menang lawan Sevilla, menangnya dengan skor gede-gede. Terakhir derby yang cukup alot sebenarnya, kita ngerasa kalah walaupun skornya 3-1.
Itu dia. Nah, ini pertandingan merupakan pertandingan perdana antara Zvezda dan Barcelona semenjak 1996. Nah, ini jadi sebenarnya tim tuan rumah ini dari Zvezda ini lagi buruk banget rekornya di Liga Champions. Dia udah banyak mengalami kekalahan ya, menelan kekalahan. Dan Padahal di 5 laga terakhir ini bagus banget nih. Zvezda ini menang 5-1 lawan Ranici Nice. Nah, lawan Monaco dia kalah 5-1. Lawan Subotica menang 5-1. Lawan Ozaki menang 5-1. Lawan Vojvodina menang 3-0. Ini serba ngebantai juga. Sebenarnya ada menang 7-0 ya. Cuma kan yang dihadapi adalah Barcelona yang 5 pertandingan terakhir lawan Alaves 3-0. Tadi gue bilang Sevilla 5-1, Bayern 4-1, Madrid 4-0, lawan Espanyol 3-1. Itu dia. Nah, dan ini poinnya masih 0. Zvezda masih 0 poinnya. Belum dapat 1 poin pun di Liga Champions kali ini karena formatnya kan beda, lebih panjang lagi. Dan dalam pertandingan dia hanya mampu menciptakan 2 gol dan udah kebobolan 11. Ini fakta-fakta menarik ya. Dia menelan 7 kekalahan beruntun dalam 7 pertandingan di Liga Champions. Barcelona punya rekor 100 kemenangan. Barcelona mempunyai rekor 100% kemenangan dari 5 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Barcelona juga hanya kebobolan 3 kali dalam 5 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Barcelona sukses menciptakan 10 gol dalam 3 pertandingan di Eropa musim ini. Itu dia. Dan pertemuan pertama Hansi Flick berhasil mengalahkan Milosevic. Nah, ini jadi udah pernah ketemu ya. Milosevic belum pernah berhadapan dengan Barcelona. Dia udah pernah ketemu sama Hansi Flick sebelumnya tapi. Nah, jadi ini perkiraan prediksi line up yang akan bertanding dari Barcelona tetap 4-2-3-1. Lewandowski, tapi Fermin Lopez kira-kira bisa main, ada Casado, Pedri, Olmo belakangan. Jadi ini prediksi yang ditulis sama Football Star. Ini kalau rekomendasi banget sih buat lu yang mau baca-baca. Ini Football Star, salah satu referensi juga ya. Data-datanya cukup unik, bagus juga data-datanya. Dia juga memberikan prediksi perkiraan line up kiper Iñaki Peña. Di back tengah CB2 Inigo Martinez, Cubarsí, kanan Konde, kiri Balde. Tapi di double pivot ada Casado dan Fermin Lopez. Pedri ditarik ke depan, di belakang Lewandowski, sebelah kiri Rafinha, kanan Yamal, depan Lewandowski. Kalau masih rotasinya seperti ini, gue masih sangat nggak apa-apa. Ingat sekali lagi, kalau mau rotasi nanti ketika udah menang, ya Liga Champions nggak ada laga yang nggak penting. Ya Liga Champions semua laga penting. Jadi lu harus menang. Kalau bisa nggak boleh kalah. Seri nggak apa-apa lah. Ya tapi dilihat serinya lawan siapa yang harusnya kita bisa menangin, kita harus menangin. Nah nanti kalau udah 2-0, nanti kalau udah 3-0, silakan mainin. Lu mau mainin pemain Atletik ya, atau lu mau mainin Ferran Torres sih nggak apa-apa. Jadi itu yang bisa gue share, yang bisa gue kasih tahu ke kalian bahwa harusnya Barcelona ini bisa menang dan meraih poin penuh ya, karena memang lawan dari Barcelona di Liga Domestik ngebantai, cuma ya secara kelas dan secara kualitas Barcelona unggul di atas Zvezda ini. Dan Barcelona track recordnya lagi bagus, lawan tim gede lagi bagus, lawan tim middle dan lawan tim yang bawah juga lagi bagus. Semua performa, semua pemain lagi pada on perform. Rafinha lagi gacor, Lewar dan Lamine Yamal lagi gacor. Kalau emang Lamine Yamal mau cetak gol Liga Champions, silakan cetak gol yang sebanyak-banyaknya di pertandingan kali ini. Dan kalau misalkan ya kalau mau jadi top scorer, ini nih tim-tim lumbung gol gini, tim-tim lumbung gol gini harusnya bisa memberikan keleluasaan buat menciptakan gol yang banyak. Dan kalau udah menang bisa buat rotasi apa? Buat tim pemain-pemain yang belum mendapatkan menit bermain. Pablo Torre bisa masuk. Nanti siapa lagi di situ? Pada bisa masuk. Pau Victor bisa masuk. Ada Cuenca bisa masuk. Nah, kalau mau jajal Szczęsny, nggak usah lah. Szczęsny di Copa del Rey atau di momen nanti ada dia jadi clutch player. Menurut gua seperti itu. Nah kalau mau dicoba lini belakang, gua belum tahu. Kalau mau Gerard Martin silakan ganti Balde, nanti Hector Ford dimainin, Cubarsí disimpan tenaganya. Kalau mau mainin Olmo juga mikir-mikir dulu. Jadi menangin dulu baru rotasi, itu yang harus dilakukan sama Barcelona. Kalau menurut kalian kayak gimana?
ya kira-kira pertandingan yang akan berlangsung Barcelona berhadapan dengan Zvezda ini di laga keempat Liga Champions, mengingat perform Barcelona yang sedang meningkat, oke? Dan kalau boleh nyusun line up, nih gue kasih, kalau lu jadi Hansi Flick, kira-kira siapa aja pemain yang akan lu pasang di babak pertama dan siapa yang akan lu ganti, ya? Ini coba tugas buat Karbol Mania. Sekali lagi, Pak Karbola, bukan cuma lu dengerin gua, tapi lu bisa berargumen, opini, dan mengeluarkan pendapat lu di kolom komentar. Gue tanya, kalau lu jadi Hansi Flick, siapa aja pemain yang lu turunkan di babak pertama dan siapa aja yang akan lu ganti di babak kedua, oke? Gitu aja skor prediksi dari gua nggak mau prediksiin. Kemarin gue main bola sama Coach Justin, dan teman-teman new normal itu namanya. Ada yang bilang, ini berapa nih bang Espanyol sama Barcelona? Lu cek di Instagram gua, ada satu orang yang jawab, bang prediksi lu benar. Gue bilang 3-1. Cuma nggak bisa setiap momen gue bilang, setiap momen nggak bilang. Oke, gitu aja teman-teman. Silakan diprediksikan dan tulis line up siapa aja yang pengen kalian mainkan. Dan nanti akan gue info lagi seputar pemain yang ingin direkrut sama Barcelona dari Sporting dengan total nilai sekitar 60 sampai 70 juta. Worth it apa enggak? Gua bahas di episode selanjutnya. Yang jelas, kita membeli Olmo dalam 60 juta euro itu lebih dari worth it, ya. Harusnya Olmo memang dibeli dengan 110 juta euro. Tapi kalau 60 juta euro, Barcelona jackpot. Harusnya kayak gitu. Oke? Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya dan vamos. Selamat menonton Liga Champions.